Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di acara Ngobrol bareng Papaje. Wah, ramenya rame. Dibayar. Dibayar si box. Sip. Aya naon aya mang? Nah, kieu mang. Jadi ayeuna teh bener-bener kita semua punya kesempatan yang sangat Berharga. Oh, berharga. mang. Eleh bara-bara 1000 tilu ge ieu mah berharga pisan. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol bareng dengan bintang tamu kita yang wah, Masya Allah sekali. Saha emang? Saha coba. Teuing. Kayak orang pacaran. Wah, ini nama sama riwayat pendidikan dan pengalamannya banyak banget, Mang. Masya Allah. Jadi gini, ini bintang tamu kita kali ini. Nah, insya Allah akan dihadiri bersama Ustadz Ahmad Ali Dulatif LC Dipel. Sip. Tempat tanggal lahirnya di Tangerang, 9 November 1988. Wah, mudah banget. Seumuran sama Aceh ya. 88 ya? 88 berarti 30 ya. 31 saya mah 17. Wah, 17. Antum mah seangkatan jeung Bung Karno bae. Bung Karno ke 17 tahun. Bung Karno ke 17 tahun ya, balap. Pernah main PS, Bang, balap, Bang. Nah, statusnya ayah dari 2 putra, yaitu Muhammad Zahid Nuruddin dan Ahmad Zahir Syafiruddin. Nah, Masya Allah, ternyata udah menikah. Jadi buat akhwat-akhwat di sana yang masih jomblo tenang, ayah Aceng. Nah, ini riwayat pendidikannya Masya Allah sekali. Di MI Nurul Amin Tangerang, lanjut ke MTS Al Gautsiyah Jakarta. MA Pesantren Modern Darul Ulum Lido Bogor. S1-nya di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Masya Allah. Mesir teh. Masih Jeung nagreg teh onteu belah dituna saya. Sakieu belah ditulisan. Nah, lanjut kandidat master universitas di Al Azhar Mesir. Wah, mantap sekali, Masya Allah. Kela haus kan melag. Minum las kedap jang. Tah gitu. Terus, Mang. Nah, ini selain dari riwayat pendidikan tadi, pengalamannya udah cukup banyak banget nih. Pertama di Ketua Ikatan Remaja Masjid Jami Nurul Ummah Tangerang. Editor Buletin Gema PPMI Tanta Mesir. Apalagi Ceng, ente cicing wae maca. Da catatan deui Mang. Catatan deui ngan hiji-hijina. Oh, nepi mana bi? Nepi ini ya. Nah, Mesir. Nu katilu jadi ketua Pimpred Buletin Gema PPMI Tanta Mesir. Terus menjadi penulis buku Ummu Dunya beserta tim Ikada Mesir. Terus jadi penulis buku Aulia Iskandaria beserta tim Ikada Mesir juga. Nah, Masya Allah. Nah, ini juga nih penting banget. Sanad-sanad yang didapatkan. Pertama, sanad Al-Quran Al-Karim. Kedua, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis ya. Masya Allah. Ketiga, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah hadis. Dan kitab belum, dan masih banyak ternyata. Kitab Umdatu Al-Ahkam min Kalami Khairi Al-An'am. Panjang kieu ya, jigana pembahasannya bener-bener daging pisan Mang nya kade tong poho ya kuota sian heula nu beak. Berikutnya kitab Al-Asbah wa An-Nadzair karangan Imam Suyuti Qawaid Fikih. Dan kitab Matnu Al-Ghayah wa At-Taqrib Fikih dan lain-lain. Wah, masih banyak banget nggak dicantumin. Kalau misalnya dicantumin dibaca terus lumayan durasinya bisa nyampe ke 3 poe 2 peuting. Kumaha pengalamanna Masya Allah pisannya loba. Benar pisan. Terus nurek dibahas diri teh naon ya? Eta pisan. Mending kita langsung panggilkan saja Ustaznya. Siap. Ya, karena kita nggak tahu nu bahas naon. Antum apa teh? Ente. Ya udah kita panggil. Mangga silakan dipersilakan untuk Ustadz Ahmad Ali Dulatif. Gimana kabarnya, sehat Ad? Alhamdulillah. Gimana nih kabar Asabran sama Aceng ya? Aceng apa? Aceng gondok. Nah, jadi gini, di bahasan kali ini Ustaz, kita teh pengen benar-benar ngebahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekarang ini enggak di dunia sih, di Bandung. Di Bandung lah ya. Kita bahas dulu yang di Bandung dan Jawa Barat. Jadi gini Tan, di sini tuh lagi musim-musimnya tentang hijrah, tentang hijrah. Jadi kadang-kadang kita lihat orang
tek berewokan saeutik si eta mah geus hijrah gitu saja benar tek datang ke masjid jeung barudak geus hijrah Celana cingkrang hijrah sebenarnya naon deui sok make baju baju koko iklan tong baju nu batur nu urang lah make baju masalah baju hijrah. Nah jadi kita teh masih bingung sih sebenarnya hijrah teh naon hijrah teh apa. Tapi sebelum dibahas, nah alangkah baiknya teman-teman semua siapkan buku catatan. Nah betul, catatan kosong, ulah catatan warung era ku tetangga. Tapi teu naon oge sih, ari penonton di rumah mah kan bisa disetel deui. Oh gitu. Siap. Pokoknya disiapkan catatannya karena isi di sini materi-materi di sini insyaallah sangat-sangat berharga dan berbobot, isinya daging semua buat tulangan insyaallah sih. Nah, jadi gitu tadi Tan. Nah, pembahasan tentang fenomena hijrah. Iya. Gitu Tan. Mangga. Mana? Mangga tadi mana? Oh, enggak. Bukan mangga, salah ngomong. Ya mencairkan suasana. Silakan. Bangkuang tadi. Silakan ya, mangga dipersilakan. Kirain mangga. Ya kode buat siapkan, Bro. Manajemen. Ini salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya mau klarifikasi ya, gelar LC itu. Oh iya, itu bukan singkatnya, bukan lecek ya. Oh, bukan. Apa berarti? Itu lisensi S1 di luar negeri biasanya pakai LC. Oh, bukan lecek ya. Oh, siap. Umat. Ya, pertama kita tentu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya ya. Karena rasa syukur yang kita terus panjatkan terhadap Allah itu nggak akan sama dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Seberapa pun rasa syukur kita gitu. Makanya ketika Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Ya Allah, bagaimana? Ya Allah, bagaimana caranya saya bersyukur kepada Engkau?" gitu kan. Sedangkan syukur itu adalah nikmat. Jadi kalau misalnya bersyukur dapat nikmat lagi, bersyukur lagi. Tidak ada habisnya gitu kan. Cukup dengan kita paling utamanya kita mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita lemah untuk bersyukur. Maka itu hakikat dari syukur itu. Karena ketika Nabi Daud alaihissalam bilang, bagaimana saya bisa bersyukur kepadamu sedangkan rasa syukur adalah sebuah nikmat juga. Maka Allah itu berfirman, sekarang engkau telah bersyukur. Ya, sebelum kita mulai ya kita masih orang hamba yang lemah, bersyukur kepada Allah. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan, menjalankan kebaikan semata-mata hanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Semoga selawat dan salam juga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi fenomena hijrah menarik sekali ya. Nah, mohon. Ya, itu yang pengen kita bahas. Tapi ini mukadimah aja kan ya? Kok mukadimahnya udah berat gitu? Baru mukadimah udah berat ya. Gimana tuh mau ditutup aja? Tong. Jadi hijrah itu kalau dari segi bahasa Arab sih berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu. Tapi kan kita perlu dalam segi istilah nih. Istilah. Sedangkan sesuatu itu kalau dari segi istilah tergantung siapa yang mendefinisikannya. Misalnya kata-kata as-sunnah mungkin definisi kelompok atau ulama ahli fikih berbeda dengan definisi sunnah yang didefinisikan oleh ulama usul fikih. Begitu juga berbeda definisi sunnah itu yang didefinisikan oleh ulama ahli hadis. Jadi kan kalau misalnya kita berbicara tentang hijrah, ini menurut siapa dulu nih? Gitu ya. Tergantung. Bahasanya masih Karek apa? Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara tentang hijrah pada fenomena saat ini, berarti kan ini hijrah menurut istilah kaum muda khususnya pada zaman sekarang ini. Iya betul. Iya. Anak-anak milenial tadi. Nah betul. Jadi hijrah menurut anak milenial kita sudah mengetahui bahwa berpindahnya dari suatu keburukan berusaha untuk melaksanakan sebuah kebaikan. Seperti itu kan ya? Betul, itu ya. Sepakat dah teman-teman. Gimana ini anak-anak muda? Angkat tangan. Oh, banyakan sekali ini. Istilah ini begitu. Betul.
Kemudian ada hijrah yang diwakili oleh jenggot yang panjang. Oh, eta. Oh ini. Ada Bukan. yang diwakili oleh celana yang cingkrang. Padahal hijrah itu proses mendekatkan diri seorang hamba pada Tuhan. Proses mendekatkan diri. Iya, jadi kita tidak bisa misalnya mendefinisikan Islam bahwa Islam itu cukup dengan sholat berarti Islam, akhlaknya padahal nggak bagus. Kita juga tidak bisa mendefinisikan Islam itu dengan dia memakai udang-udang sorban di atas kepalanya berarti Islamis banget, yang lainnya Islamis, nggak bisa juga. Nggak bisa kayak gitu juga. Iya, atau misalnya celananya cingkrang berarti itu Islam, selainnya bukan Islam, nggak bisa gitu. Jadi bukan dari segi penampilan Bukan saja. Dari segi penampilan juga perlu dari akhlak, tapi Islam itu tidak bisa terbagi-bagi. Ya Islam itu ibadah kepada Allah, ya Islam itu akhlak baik terhadap manusia, berhubungan baik, berinteraksi baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya akidah yang mengikuti Islam. Jadi Islam itu nggak bisa dibagi-bagi, sama seperti hijrah. Hijrah kan proses mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa diwakili hanya dengan celana cingkrang. Berarti harus selain celana cingkrang ada hal-hal lain yang harus harus dibarengi jeung sikapna lah. Dibarengi sama sikapnya. Nah, gitu ya. Juga tidak mewakili hanya dengan jenggot yang panjang. Benar ya. Oke. Jadi yang mewakili hijrah itu apa? Itu kesungguhan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari zahir yang dia kenakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada batinnya. Kalau seandainya ingin diperindah dengan penampakan zahir bersih, ada jenggotnya, pakai pakaian serba putih, gamis segala macam, kan lebih indah. Tapi itu tidak mewakili. Jadi kalau seandainya ada orang yang pakai jenggot kemudian dibilang hijrah, kalau dia ternyata berbuat khilaf, berarti jangan disalahkan ternyata orang hijrahnya seperti itu semua. Ya benar, kadang rata-rata orang tuh suka ngecap kayak gitu ya. Benar sekali. Jadi pengalaman gini Tad. Nah, kalau misalnya kita rata-rata lah teman-teman tuh misalnya awalnya belum hijrah nih. Terus tiba-tiba ini si Mang Aceng hijrah. Ya, entah sama teman-teman teh kadang sok dicepet gitu. Diledeknya. Naon barudak cepet diledek, disindir ya. Disindir Jadi ketika dia hijrah, orang lain teh nganggapnya si mah langsung bener gitu lurus. Tapi pas udah hijrah teh, ngalakukeun keneh kesalahan. Gitu. Hijrah. Gitu Jadi fenomenanya orang tuh masih menyangka orang yang langsung hijrah tuh dia langsung benar-benar salah. Gitu. Tapi sementara apakah hijrah itu teh ada tahapan-tahapannya gitu atau gimana ya? Jadi gini deh. Kalau orang soleh hijrah langsung soleh. Saya juga kalau ada mau gitu. Saya juga belum soleh. Hijrah langsung masuk surga gitu kan. Wah, benar banget. Saya kalau ada mau, siapa yang membimbing saya? Saya apa aja ini. Saya yang perlu dibimbing. Jadi ya hijrah itu kita bilang proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses mendekatkan diri. Mohon. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah hijrah dan sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani menjamin gitu? Iya, betul. Siapa yang berani? Jadi dalam proses itu kadang setan kan licik ya untuk menggoda kita. Karena kita berbuat khilaf ini, berbuat khilaf itu, dan tidak boleh bagi seseorang ketika melakukan sebuah kesalahan seakan-akan semua perbuatannya salah. Nah, ini kan masyarakat kita atau saya ya. Saya perbeda. Biasanya bukan yang di sini ya, yang di sana. Cuma lagi ada di sini. Karunya, Bang. Kebetulan sama orangnya masih ini aja. Gimana lanjut. Jadi sampai mana tadi itu? Ya, jadi ketika sampai mana tadi ya? Sampai belum tentu orang itu ketika disalahkan salah semuanya. Gitu. Jadi ini kalau di Mesir ulama-ulama kita misalnya tidak ada satu yang tidak sependapat dengan keilmuan ulama ini. Udah, mereka hanya memperdebatkan masalah yang tidak sepakat ini. Adapun nilai-nilai baik dari ulama ini tetap akan dihargai dan dilihat gitu. Tapi kan kalau kita saya gitu aja. Kalau ada orang jeleknya satu, udah semuanya jadi jelek gitu. Ngejudgment semuanya bahwa kejelekan sedikit udah aja dicap jelek gitu ya. Semua dicap jelek gitu kan. Itu kan enggak bagus karena ada kebaikan-kebaikan yang harus kita lihat juga. Dan itu tidak mewakili kata-kata hijrah dalam istilah tadi kita itu. Gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan makanya karena ini berhubungan dengan
mendekatkan diri dan hati, maka harus ikhlas. Harus ikhlas. Jadi awal mula hijrah itu kita harus ikhlas dulu. Ikhlas itu apa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata mereka dalam bahasa Arab. Amalun bila ikhlasin kabinain bila asasin. Sebuah amal tanpa ada ikhlas seperti bangunan tanpa pondasi. Nah, Rub-rubnya tadi iya, kita hijrah itu nggak jadi-jadi. nggak ada pondasinya ya. Berarti tahapan-tahapnya tuh pertama kita harus ikhlas dulu. Ya, itu yang Dan niat kitanya dulu ya. karena Allah Subhanahu. Jadi kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih memungkinkan untuk istiqomah. Kalau karena manusia itu kadang goyang, misalnya nih. Karena saya aja nggak apa-apa. Dia diam terus dari biarin acing aja saya. Udah ya grogi gitu. Sholat 6 waktunya 6 waktu. 5 waktu. 5 waktunya di masjid terus gitu kan, karena tetangganya kebetulan ada yang punya Ini Putri. Aduh, masya Allah. Iya bener banget. ya, tapi ketika putrinya tidak ada di rumah, sholatnya Nggak jadi ke masjid. Nah, kan itu namanya nggak istiqomah. Kenapa? Karena yang dicari itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia. Tapi si neneng nenengnya ada jadi rajin, nenengnya nggak ada jadi rajin. Sedangkan kalau niat kita hanya karena Allah, ayo mau ngapain lagi? iya. Allah kan selalu ada. Selalu ada. Kalau kita berbuat, Allah teh melihat. Kita berbicara, Allah mendengar. Tersirat dalam hati kita apapun, Allah Maha mengetahui. Ya mau mana lagi tuh? Kan kalau karena si putri mah putrinya nggak ada angga ke masjid, Udah nggak? Iya. Kalau si putrinya nikah sama yang lain, makin nggak ke masjid. Nah ini yang jadi poin lah. Iya benar. Poinnya tuh kalau dia hijrah bukan karena Allah, karena hal seperti itu. Misalnya dia sholat, karena si putri menikah lagi, kan yang ada timbul kecewa. Betul. Orang Dia berharap yang kemanusiaan. hijrah, yang berharap ridhoan manusia, yang berharap ingin manusia sanjung, yang ikut-ikut tren, ketika tidak dapat dari manusia, maka dia hijrahnya akan kecewa. Ya. Bukan karena Allah. Intinya berarti lurus ke niat Luruskan karena niat Allah. dulu, ya. Ya, sanes karena si neneng. Karunya jadi goblok. Betul. Itu ya. Jadi ikhlasnya karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu menurut ulama ada beberapa keadaan. Kalau saya boleh bilang ada beberapa tingkatan. Salah satu ulama yang berkata itu mungkin yang saya pernah tahu dalam kitabnya Hasyiah Bejuri. Syekh Bejuri mengatakan keadaan atau tingkatan orang ikhlas itu ada 3. Pertama, kita berbuat kebaikan hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya. Pertama, ridho Allah Subhanahu wa taala, enggak mengharapkan apapun. Yang kedua, berbuat baik untuk mengharapkan surga dan dijauhi dari neraka. Ikhlas juga, tapi Ikhlas ya juga. Ada harapannya ya. Ada harapannya. Iya, betul. Nah, yang ketiga, berbuat baik untuk mendapatkan kebaikan dunia lainnya. Misalnya bersedekah dengan uang sekian, mudah-mudahan bertambah nih uangnya. Nah, berarti kan itu ikhlas juga, cuma mendapatkan dari kebaikan dunia lainnya. Mohon. Beda-beda. Nah, yang kita mau itu hijrah kita mudah-mudahan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau Allah ridho itu subhanallah, hijrah kita akan nyaman, akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau guru kita Sayyid Muhammad Mahdi Abul Azaim, salah satu ulama di Mesir, itu pernah mengarang qasidahnya luar biasa sekali maknanya nih. Boleh saya bacain nih? Boleh Bang. Tapi saya minum dulu. Oh iya. Buah mangga buah. Toko sautin baru nonton bang. Nah, jadi setelah tadi minum dan ngebahas tentang keridhaan Allah ya. Nah, tahapan berikutnya gimana nih kira-kira tadi? Ya, sebelumnya kita menguasai doa Allah dulu nih. Ya, boleh. Kan kalau hijrah itu hanya menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tempat gitu. Makanya guru kita Sayyid Muhammad Mahdi Abul Azaim, salah satu ulama di Mesir, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Itu beliau punya syair gitu. Kata beliau teh, narul jahimi ma'aridho hiya jannati
Wa amman na'imu bi ghairihi la arghabu. Artinya kalaupun saya masuk neraka tetapi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi surga bagi saya. Tapi kalau seandainya saya mendapat kenikmatan tapi Allah enggak ridho, seandainya ini maka saya tidak menginginkannya. Jadi seakan-akan beliau berkata, ya Allah, setelah saya berikhtiar semaksimal mungkin, setelah saya berusaha, yang saya inginkan adalah ridhomu. Engkau tempatkan aku di mana, engkau jadikan aku bagaimana, yang penting engkau ridho ya Allah. Tapi tetap tidak meninggalkan ikhtiar. Gitu. Jadi seperti itulah ulama-ulama kita menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai walaupun dimasukin ke neraka pun, Kalaupun kalaupun gitu. Allah ridho, tetap mengikutinya gitu. Iya, tetap itu surgaku. Tetap itu surga. Kalaupun, tapi kan Kalaupun, tapi- ridho mah ya pasti Iya, insya Allah insya Allah. ditempatkan di Ditempatkan tempat yang yang terbaik terbaik. ya, masya Allah. Masya Allah. Nah, itu ikhlas. Jadi ikhlas karena Allah kan mendapat ridhonya, dan ikhlas ini kan nggak bisa didefinisikan ya. Iya, iya. Mungkin kita ambil satu kisah nih. Boleh. Maksudnya Ceceng ya. Aceng, Asabron. Iya. Kenal sama yang namanya sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid panglima perang. Belum tahu. Kasih tahu dulu. Ada banyak banget yang harus ditulis Iya. kayaknya ini. Kita sama-sama nggak tahu nanya siapa. Penonton tahu. Wah, ada yang tahu. Bejaan urang atuh bro ya geus mulai ya ngagebeg ditanya gitu. Ya gimana lanjutan? Khalid bin Walid ini sahabat Rasulullah yang dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Setiap duel menang, ekspedisi beliau taklukkan. Jadi itu nggak pernah kalah. Gak pernah kalah. Pas pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, sahabat Khalid bin Walid dicopot dari jabatannya sebagai panglima. Iya. Ini heran ini orang-orang, kenapa kok dicopot gitu kan? Padahal nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah, terbaik. Apa kata Sayyidina Umar? Khalid bin Walid telah banyak dipuji oleh manusia. Saya takut nanti ada rasa sombong dalam dirinya. Jadi sahabat Umar ingin menjaga Khalid bin Walid radhiyallahu anhum agar tetap ikhlas di jalan Allah. Takut jabatan ini mengganggu hatinya. Jadi kan sekarang panglimanya udah copot. Dia sekarang berjuang sebagai tentara biasa. Ada orang yang bicara, wahai Khalid, engkau diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima, dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kemudian kamu sekarang menjadi tentara biasa, diturunkan pangkatnya oleh Sayyidina Umar. Apakah kamu akan diam saja? Apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Saya berjihad berperang untuk Tuhan Umar, bukan untuk Umar. Saya berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Umar, bukan untuk Umar. Ini ikhlasnya di situ. Yang hilang bukan jabatan biasa ya, panglima para syuhada, panglima calon para syuhada, tapi ikhlas. Kalau ikhlas tuh Ya jadi Allah, jadi ke hatinya tuh. susah kan diungkapkan? Susah Iya itu diungkapkan. ikhlas. Saya bingung ngomong apa ya. Oh benar. Iya itu ikhlas gitu kan. Subhanallah. Nah, itu ya kisah ikhlas. Ya hijrah harus ada asasnya, yaitu ikhlas. Dan apa yang perlu kita lakukan setelah hijrah ini? Nah, itu tadi penting banget. Jadi setelah ikhlas itu, kira-kira tahapan berikutnya kita tuh harus gimana tadi? Nah, jadi kita tunggu ya nanti. Waduh. Tanggung gitu Ya, Pak, Ustadznya yang diundang deh. Iya. Wah, benar. Karunya tadi tuh banyak yang nggak ada kuota. Biar saya bisa minum lagi. Oh iya, minum dulu. Buah mana tuh dia? Wah, penonton ayah. Nah, jadi ya kesimpulannya Ceng, ternyata benar-benar bikin kita penasaran. Dan ternyata hijrah itu posisinya emang gak langsung jadi soleh. Ya. Kalau soleh, Ustadz juga mau ya hijrah ke jalur yang mana. Nah, ternyata hijrah itu banyak sekali tahapan-tahapannya. Dan ini baru dibahas satu tentang niatnya ikhlas aja dulu ya, tentang keikhlasan dulu. Dan niat hijrah itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada apa lagi nih? Wah, ini kayak cek Ustadznya tong ayeuna. Jadi siap-siap di pekan berikutnya mungkin kita bakalan
sambung lagi bahasan ini ya tadi ya. Iya. Sambung lagi bahasan ini dan jangan lupa beli dulu kuota, buku catatannya kosongin. Tong dipinuhan ku Bon Omat ya. Nah, mangga kalau gitu ditutup dulu aja untuk sementara tadi ya. Kita tutup. Jadi seperti itu, ikhlas itu. Semoga kita semua karena kalau guru kita mengajarkan untuk menyebut diri kita al-fakir. Karena al-fakir itu orang yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya al-fakir ilallah bukan al-fakir ilal mal. Butuh kepada Allah bukan butuh kepada harta. Oh iya. Jadi segitu ya, mudah-mudahan kita semua termasuk al-fakir bisa hijrah terus istiqomah dalam berbuat kebaikan gitu. Ya, sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, berarti kita tunggu ya Ceng ya di episode berikutnya ya. Episode selanjutnya. Tong nuka 2, Bro. Nuka sebriji. Gua nuka sebriji. Ya, oke, siap. Kita tutup. Jangan lupa pantengin terus nih ya. Pantengin terus kita di acara Ngobrol bareng PPJ.